Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Portal 99 Channel. Malam ini, di pekatnya kegelapan malam, kami mencoba menelusuri salah satu lokasi rumah bekas minimarket yang sudah tak berpenghuni. Terlihat jelas kondisi rumah yang sudah usang dan lapuk, yang dimakan usia. Tembok rumah yang terlihat lusuh dan retak, seolah-olah menyimpan suatu misteri di baliknya. Kondisi rumah yang rapuh menambah kesan mistis dan angker yang membuat bulu siapa saja yang melewatinya akan berdiri. Aura mistis seolah-olah pekat dan menyelimuti rumah ini. Di antara dimensi manusia, benarkah ada dimensi lain yang didiami oleh mereka yang tak terlihat oleh kita? Dan dimensi itu adalah dimensi tak kasat mata. Selamat menyaksikan penelusuran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan kita Portal 99 Channel dalam program acara Dimensi Tak Kasat Mata bersama saya Kang Didu, dan juga saya ditemani oleh Kang Oki ya. Assalamualaikum. Dan juga Kang Oki seperti biasanya. Assalamualaikum. Baiklah ya, sekarang malam ini kita akan melakukan penelusuran ya. Mungkin tidak seperti biasanya. Biasanya kita berada di alam terbuka ataukah di sekitar gedung ya yang terbengkalai. Dan sekarang ini kita berada di sebuah rumah yang mungkin ini sudah lama terbengkalai, dan ini bekas supermarket juga ya, bekas supermarket. Dan tadi pas kita masuk juga ya, hawanya sudah disambut ya, sudah disambut tadi. Oke, kita akan mulai penelusuran ya. Kita pengen tahu ya ada apa aja di dalam rumah ini, dan nanti kita akan masuk ke satu ruangan yang ada di sini. Mudah-mudahan kita akan menemukan sesuatu ya Kang Oki. Oke, ada tentang yang ada di rumah ini gitu ya, atau bekas minimarket ini gitu. Mungkin sedikit mungkin ini termasuknya sarang escape. Iya. Sarang escape. Jadi ini sarang seperti itulah. Iya. Nah, mungkin lumayan. Ini penelusuran nanti Kita buktikan ya. Kita lihat dan kita buktikan. Oke, Kang Oki, kita mulai penelusurannya. Ya, let's go. Jangan lupa kita jangan ikuti terus ya. Oke, siap. Ini apa? Ini ruang tengahnya kayaknya ya? ini ruang tengah dari bangunan ini ruang tengah ya. Tuh. Menurut kamu sendiri yang lebih kuat auranya di mana?
Itu tadi dari pas begitu kita masuk di apa? Masuk ke rumah itu udah ada sosok, itu dia penghuni lama di sini ya. Itu di apa, di kamar yang pertama ya. Nah, coba nanti kita Kita lihat ya, kita lihat dan kita buktikan ada apa di sana. Ayo, Kang Obi, kita masuk. Di sini ya. Oke, let's go. Nah di sini itu makhluk yang lebih dominan di sini itu sosoknya nenek-nenek ya. Ini dia nenek-nenek ya. Itu penghuni lama di sini ya. Itu tadi begitu kita masuk ke depan itu udah disambut sama dia. Gitu. Nanti saya coba untuk komunikasi sama dia ya. Gitu. Guys, kamu ini spiritual kita lagi mencoba berkomunikasi dengan sosok penghuni yang ada di sini. Yang menurut Kang Obi tadi adalah seorang nenek-nenek ya. Nanti kita tanya Kang Obi ada obrolan apa dengan sosok beliau ya. Jadi dia bilang itu dia penghuni pertama di sini. Gitu. Jadi dia udah sekitar 20 tahun ke belakang lah ya. Berarti lama ya? Udah lama. 20 tahun. Itu dia penghuni pertama lah di sini. Itu dia yang menempati rumah ini di awal atau gimana? Iya, di awal karena dia bilang itu untuk meninggal itu dia sakit. Jadi berarti dia meninggal di sini. Iya. Bangunannya ini apa sedulunya beda? Dulu nggak seperti ini. Dulu nggak seperti ini. Ini lebih karena lebih bagus, di market yang ini bangunan-bangunan modern. Nggak. Kalau dulu lebih satu rumah aja gitu. Jadi menurut Kang Obi tadi si sosok nenek-nenek ini dulu itu dia menempati rumah ini, tapi bangunannya belum seperti ini ya. 20 tahun yang lalu itu bangunannya mungkin masih tradisional lah gitu, tapi cuma satu rumah kecil ya Kang Obi ya. Cuma satu rumah kecil. Dia juga menyapa. Iya. Tadi saya ada apa? Nah, kalau bahasa Sunda itu ayah naon. Ayah naon ya. Itu dalam bahasa Sunda ya. Tadi kita coba saya sendiri menyampaikan bahwa kedatangan kita di sini untuk bersilaturahmi dan kenapa masuk di sini itu sering mengganggu gitu kan. Tadi banyaklah pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia ini lebih dominan ke baik sih. Oh, dia baik. Ya. Berarti kita belum menemukan yang sosok jahil ya. Kita berarti masih bertemu dengan sosok yang masih baik gitu. Jadi menyapa aja, menyambut kita dengan baik. Yang manggil itu iya. Tadi si nenek juga bilang gitu, tinggalin sama satukan. Iya. Kalau yang pengen lebih ini ya, nanti jika kita kita telusuri ya, kita telusuri. Nah, ini Kang Oki nih, Kang Oki. Ini sosok si neneknya, ini sosok si nenek ini ya. Kalau untuk pakaian itu pakaian zaman dulu sebenarnya. Kebaya ya, kebaya gitu. Dia pakai kebaya hijau Cadar gitu. Tapi batik. Ya, hijau batik terus si sarungnya itu batik itu cuman lebih ke coklat sama merah. Ini sosok si neneknya. Dia penghuni lama di sini. Ini kurang lebih seperti ini. Ini saya penasaran Kang Obi, dia menyebutkan nama apa enggak? Karena tadi saya belum menanyakan ya. Oh, ya, belum menanyakan ya. Oh, iya, nama. Nanti ada sosok lain. Sebentar lagi menanyakan. Dia cuma menyebutkan nama depan aja. Oh, apa? Palingnya ini Arum. Ini Arum. Oh, jadi dia bilang tadi nama depannya aja. ini Arum ya. Ini Arum. Berarti sosok nenek ini sering disebutnya ini Arum ya. Jadi, gimana kalau kita di gambar? Iya. Banyak suara ya. Ya, Mungkin bukan ya. Kalau karena emang keberadaan kita di sini ada yang menyambut baik, ada juga yang menyambut merasa tidak nyaman dengan kedatangan kita. Gitu. Nanti kita lihat ya, kita selusuri lagi nyampe ke dalam
kita tanya lagi ke Kang Obi ada sosok apa aja berikutnya ya. Oke Kang Obi, kita ke ruangan yang lain. dalamnya. Oke, Kang Obi, kita lampu ya. Lampu ini udah usang banget ya. Ini khawatir ya. Khawatir. Takut nih wah kita lah. Agak Berarti ini kayak semacam ruangan apa ya Kang Obi ya? ruang berkumpul keluarga. Ya, Ya bisa jadi sih. ini apa ya? Ini kayak apa ya? Showcase di Ah, mana gitu. belanjanya gitu ya, tempat belanjanya. Berarti nyambung ya, yang ke minimarket ya, minimarket. Kayak mungkin barang-barang simpen di sini gitu. Stok barang. Tapi ini benar-benar udah ini ya, udah rusak, banyak yang rusak, makanya kita harus hati-hati. Ini sekarang Kang Obi, menurut Kang Obi ada ruangan mana lagi nih Kang Obi yang menurut Kang Sebenarnya di sini ada sosok tinggi besar. Itu di sini sosoknya itu tinggi besar. Dan memang dari awal gitu kan, sering kelihatan bis kayak banyak sekali. Tapi ada sosok tinggi besar. Dia bukan penghuni sini. Kurang kasih. Waduh, Kang Obi kita udah dapat ya gangguan. Jadi kita ada masalah ya. Itu saya menjelaskan untuk sosok yang tinggi besar itu tiba-tiba lampu itu langsung mati, langsung habis padahal untuk Baterainya sendiri itu baru dicas. dan kita siapin. Jadi begini teman-teman, untuk sosok yang di sini itu tadi si yang tinggi besar itu ya, dia bukan penghuni di sini, ya itu emang dia lebih dominan gitu. Tadi sosok yang di depan itu dia penunggu lama, tapi ini dia pendatang. Yang tinggi besar ini pendatang, Tapi dia menguasai tempat ini. iya, karena emang dia mempunyai kekuatan lebih gitu. Jadi biasalah ya, jadi untuk Iya. tempat-tempat usaha itu ya Pasti ada sesuatu sesuatu. aja gitu. Orang yang sendiri gitu, yang fisik, yang lebih terhadap apapun itu usahanya, mau kecil ataupun besar pasti. Bahkan bukan hanya si yang tinggi besar ini, hampir tiap ruangan itu ada. Tiap ruangan itu ada. Banyaknya emang sosoknya itu sosok wanita ya. Itu sosok Yang wanita yang berapa? Ada apa? Tinggi besar ini mah dibilang bentuknya itu dia cuma sosoknya hitam tapi nggak jelas. Ya, Abstrak gitu, abstrak. Dia tangannya pun nggak kayak dia bergelombang apa sih? Ini kayak model kayak gini doang. Kayak gini. kayak bayangan. Oh, iya. Kayak bayangan. Apa kayak balon Karena kan gitu. posisi ini hitam. sebenarnya mah untuk sosoknya itu lebih ke sosok bangsa jin dari genderuwo ya, karena kan mereka bisa merubah bentuk Apapun nah, jadi apapun. itu. Jadi emang mereka datang, bukan mereka ya, dia datang ke sini itu emang atas perintah seorang gitu. Buat sesuatu di sini. Ya. Oh, gitu. Ada sosok yang bikin menarik ya. Apa? Jadi kalau termasuk miskin. Ini miskin ini mungkin buat kayak di film di Indonesia kita ada paku kuntilanak. Nah, ini si miskin itu dia masih tertancap loh. Nih, Pakunya. nih di sini segini. Itu nanti untuk di belakang kita bakal Menjelaskan. Oh. Sangat menarik ya sosok. Oh gitu. Berarti ada salah satu berarti ya. Salah satu. Oh ini menarik juga ya, Kobi. Iya, Baru kita menemukan lah dari beberapa kali penelusuran, baru kita kali ini menemukan sosok sebuah miskai atau kuntilanak masih ada tertancap paku seperti film-film ya. Nanti kita buktikan, kita tanya lagi ke Kak Kobi ya. Kita sekarang menuju kemana Kak Kobi? Ke belakang. Ke belakang. Oke, mari kita lihat lagi dan kita selusuri lagi bagian belakangnya ya. Ini hawanya udah pengap
pengap panas. Karena emang untuk karena emang dibiarkan selama 10 tahun. Enggak, untuk di Indonesia sendiri tahunan ya, 10 tahun ya. Emang kalau misalkan tempat rumah ataupun apa itu tidak berhuni selama tahunan gitu ya, tahunan bahkan udah nyampe 40 hari, terus itu ditempati sama sosok-sosok makhluk-makhluk lain selain binatang ataupun makhluk astral. Jadi banyak sekali di sini makhluk yang berdatangan ya, karena emang di sini kayak apa ya, kayak Sarang. ya, Sarang gitu ya. kayak sarang. Berarti Papa bangunan ini atau rumah ini sih? Ini kayak mainannya. Kalau ini mungkin ini kita menemukan jenglot. Berbentuknya cucok gitu ya. Ya. Oh, berarti ini Kang Obi apa bangunan ini tidak hanya ditempati oleh yang penghuni sini saja, ya? Berarti yang dari luar juga bisa. Tempat ini kan sangat berdekatan sekali dengan jalan raya ya. Jalan raya. Jadi di depan itu sering banyak kecelakaan gitu ya. Jadi banyak yang makhluk ya, bukan makhluk ya, belum disempurnakan, akhirnya mereka menghuni di tempat ini. Ya. Memang banyak sekali. Paling dominan itu wanita. Nah, tadi yang dijelasin pas di ruang tengah di belakang itu ada sosok Miske yang masih tertancap paku gitu. Itu emang ada, itu gede, jangkung aja ya, tinggi ya, bukan jangkung Di atas rata-rata ya. ya. Berarti dia kayak noni-noni Belanda gitu apa? Masih lokal? Enggak. Jadi ini dia masih kuntilanak ya, Lokal. cuman itu dia tinggi dan badan itu gede ya. Lebih tinggi dari segini. Nah ini lebarnya kayak gini lah. Widih, Cuman dia lebih lebar banget ya. ya lebarnya nyampe ke atap ya. Kepalanya nyampe ke atap. Kebayang nggak? Enggak. Kang Obi lagi. Saya komunikasi ya. Kang Obi lagi komunikasi dulu, guys. Kita tunggu hasilnya. Ya, jadi sosok si tadi saya udah coba komunikasi dengan sosok si kuntilanak itu, ternyata dia juga bukan penghuni sini. Ya, Dia dari mana, Kang? sama kayak sosok yang tinggi besar itu, cuman beda aja. Oh, Gitu. beda Sama-sama tempat. didatangkan tapi dengan ngerti. beda orangnya lah gitu. Berarti teman-teman, sosok kuntilanak di sini juga hampir sama kayak sosok tadi yang di tengah itu ya, sosok tinggi hitam itu. Jadi dia bukan penghuni asli sini, cuman dia didatangkan untuk sesuatu lah ya, Ya. oleh seseorang untuk sesuatu di tempat ini. Nah, ada penjelasan lagi Kang Obi? Selain mungkin dulu tempat ini pas begitu masih aktif gitu ya, itu sosok ini didatangkan itu memang selain mengganggu dan untuk iya Kayak cairan ya. iya, jadi kalau lebih ininya ya kiriman kan. Karena emang untuk makhluk seperti itu emang mereka mempunyai kekuatan lebih gitu. Dibanding makhluk ya, biasanya. karena kan emang bahasa jin sendiri kan itu ada tahapan, ada apa ya, ada kasta-kastanya lah gitu. Itu ya. Berarti si sosok ini sama nggak Kang Obi sama kayak yang sosok tinggi hitam tadi ya, dia bisa menyerupai apa-apa gitu. Tapi lebih dominan itu yang sering mengganggu dulu itu si Sosok kuntilanak ini ini dibanding yang hitam tinggi tadi. Jadi emang si sosok si kuntilanak ini sering sekali mengganggu, bahkan sering membuat untuk apa ya, sakit ya gitu. Orang jadi sakit, Penghuni sini. mengakibatkan mungkin ya, mengakibatkan. Ini saya dari tadi senyum-senyum. Ini ngelihat ini gambarnya. Ini lucu banget rambutnya. Kayak model apa? Tadi saya kira tadi itu ini kayak apa?
Jamaika itu kayak Iya. reggae gitu ya. emang udah sosoknya seperti Reggae, itu. reggae. Cuman dia lebih tinggi, dia lebih tinggi. Itu ukuran Itu emang ukurannya rambutnya dibanding. tuh jadi kayak Gimbal. bukan kayak gimbal. ketiup angin dia begini-gini. Oh, kayak ke strum. Oh, jadi gerak-gerak. Enggak, bukan Rambutnya gerak-gerak. ya selain itu kayak apa ya, terlalu tebalnya itu emang Kayak gimbal. enggak gimbal, jadi ke apa, lebih acak-acakan atau bahasa Disasak ya. Belum di endorse sampo. Ini di sini selain sosok yang dominan ini Kang Obi kuntilanak. anak kecil, Ada anak kecil. Ya, ada Wah, anak kecil ini sendiri. seru nih. Nih anak kecil ini Kalau anak kecil sendiri itu emang makhluk di sekitaran sini. pasti dia lagi main. Lagi Iya. main. Lari ya seperti itulah. Sendiri apa ada ibunya? Itu anak kecilnya itu ada 3. Wih, Terus kalau misalkan emang lebih dominannya itu kebanyakan bukan anak kecil tapi sosok si kuntilanak. macam kuntilanak ini. Ini kayak emang bersarang misalnya korban tabrakan gitu ya. Terus anak kecil ini nggak di jalan. Ya. Takut ketabrak. Yuyu. Oke. Mau dilanjut? Oke, siap. Oh, kamar mandi ya? Karena, Kamar mandi dulu apa gimana Kang Obi? kita ke Sebelah ya? Oh, Kiri. berarti Ini tadi kita udah jelas. kita lanjut ke ruangan sebelah guys. Kita lihat lagi, kita telusuri lagi ada apa di sana dan kita tanya-tanya lagi. Oke guys, let's go. Terawat ya. Ini lihat, ini kayak seperti ini bangsal bayi. Susah ya buka pintunya nih. Wah, ini nah berarti di sini ya. Ini minimarketnya ya, Bang, ya. Trek. Kita sekarang berada di bagian minimarketnya ya. Ya. Ini minimarket sangat luas. Ini bangunan berapa kali berapa ya? Ini lumayan luas ya. Sampai kita jalan ke sana ke depan. Jauh lah. Ya, Kalau di sini lebih enak ya, energinya lebih nggak begitu kayak tadi di dalam. Karena emang sosoknya itu kalau di sini itu emang kalau di sini sekarang nggak ada, paling cuma di belakang ini ya tembok. Itu sosok gua tinggi hitam. Bayangan. Kirain sosok tinggi hitam gua. ya. Nah, aktivitas dari si anak kecil itu sering berlari-lari di sini. Mungkin bukan usahanya ya, tapi lebih ke orangnya ya. Oh, berarti gangguan yang dikirim itu ke orang, bukan tempat usaha ya. Karena kita nggak tahu ya sifat manusia itu nih. Kadang sifat manusia itu lebih jahat daripada makhluk. Binatang. Ya, gue gini ya. Kok kita bisa sama manusia gitu begini picik dia. Sedangkan makhluk cuma mengganggu atau menampakkan. Itu lebih sifat manusia ya. Ya, memang kalau manusia itu di dalam diri manusia itu diri kita sendiri ya yang harus mengendalikan. Sebagai makhluk kita jauh tetap kita kuatkan iman kita, dekatkan diri kita, sama kewajiban kita itu tetap harus Kewajiban kita sebagai seorang muslim. muslim yang muslim pun harus Ya, menjalankan ya, kewajiban jalankan. itu. Karena gaib-gaib nah makanya jadi tadi penelusuran dari awal
ataupun yang bahkan ada juga korban-korban kecelakaan gitu ya, karena memang berdekatan sekali dengan jalan. Dan ya tadi itu makhluk yang dikirim oleh seseorang gitu. Karena kita kan sebagai manusia itu kan pasti mempunyai sifat ya, diri sih sombong, takabur ya. Makanya kita selalu mendekatkan diri pada sang pencipta ya, karena kita tetap harus dilawan dengan sabar, tenang, dan tawakal itu. Berarti kesimpulan dari semuanya kalau ya, kita sebagai manusia jangan lupa sebagai kodrat kita sebagai seorang muslim ya, kita harus menjalankan kewajiban kita seorang muslim, dan juga banyak non muslim juga mungkin ada kewajiban di agamanya masing-masing ya. Berarti intinya kita jangan pernah takut dengan sosok-sosok makhluk. Yang penting kita tingkatkan iman di dalam diri kita. Kan gini, semakin kita takut mereka semakin berani. Jadi kalau kita berani mereka juga takut gitu. Jadi mereka memanfaatkan kelemahan yang ada di diri kita, terutama dia mengganggu dan gila. Nah, ini mungkin dari Kang Bobi sendiri, apakah ada solusi ya buat rekan-rekan kita, kawan-kawan kita atau viewers kita di luar sana mengenai gimana nih Kang Bobi kalau misalkan ya wajarlah sebagai manusia ya kita mempunyai rasa takut apabila kita lewat, apakah kita di tempat yang menurut orang itu angker, itu gimana cara ini mensiasati gitu ya ketakutan kita sebagai kodrat manusia sendiri itu kan hal wajar. Yang orang itu pasti mempunyai hawa takut, itu wajar ya gitu. Cuman ada kadarnya kan. Oh iya, itu ada yang benar-benar itu. Yang pertama ya pasti tetap ingat sama kita kemanapun kita berjalan ke tempat. Nah, jangan lupa berdoa gitu. Selalu berpikir dalam hati. Nah, lagi gimana Kang Bobi? Tadi yang tadi maksudnya contoh dibilang tadi kayak ada paku, jadi mungkin selama ini mitos yang dibayangkan di film itu paku itu harus dari manusia, jadi ternyata miskai yang ternyata yang ada paku itu ternyata untuk kiriman Ya. kan Itu kayak apa ya? Dari si itu kayak mustika gitu ya. Kayak Egypsi. yang pernah saya tahu juga yang Kang Bobi ini benar apa enggak gitu ya, menurut Kang Bobi yang pernah saya tahu gitu. Jadi saya pernah lihat juga di acara TV gitu ya. Apabila ada sosok makhluk kayak kuntilanak itu di paku di sini sama si dukun atau apa, itu biar nurut apa ini benar nggak Kang Bobi? Kalau kayak gitu. Kalau menurut pribadi pengalaman saya sendiri belum pernah mengalami Oh, berarti itu masih apa ya? Masih samar gitu ya. gitu ya. Kayak itu masih ada sedikit kebocoran. Tapi kalau misalkan kayak mustika itu kayak di dalam si palu itu pasti itu ada Mengendalikan ya mengendalikan. emosi. Benar. kita tahunya film itu kalau di paku kan jadi manusia, bukan film ya, bukan. Iya, bukan. jadi Cuma- cantik gitu ya. Cuma realnya kalau di sini tuh di paku itu bukan jadi manusia, jadi paku itu tuh kendalikan orang yang mungkin ya mungkin dibilang praktisi ya, Iya. adalah praktisi kita nggak perhalus. Ini saya tadi ada tempat ini di pojokan, saya ada seperti apa? Ini yang Ada sosok apa? ini di pojokan ini. Anak kecil. Tadi kan kata saya si anak kecil itu lebih aktivitas sering lari. Ini sosoknya. Sosok anak kecil. Jadi ada di pojok. Kalau teman-teman yang bisa melihat gitu ya, punya kelebihan lebih itu jangan di sini. Itu dia ada di pojok. Kita lihat jenak ya. Boleh kamu boleh nggak saya coba merasakan gitu ya? Ya, Itu kan ada di sini ya. Coba kita ini ya. Ada di mana Kang Bobi? Itu di pojok. Ini ya. Ini teman-teman, saya ingin mencoba ya merasakan kata Kang Bobi ini di sini nih. Sosok makhluk kecilnya. Ini masih ada Kang Bobi? Ya, ini ada di sini. Diam semua diam. Ini.
Ya, coba saya ini ya tahu ya. Ini di sini bukan. Ya. Jadi kayak anak umuran Ini 7 tahun lah ya, 7 tahun. ini ya apa kawan-kawan ini apa ada kayak yang ada tengah listrik kan mobil Ya, iya. Itu Ini, energinya. Karena emang untuk manusia sendiri itu bersentuhan dengan makhluk gaib itu ya kita energi itu kayak energi listrik. iya di sini kayak yang ada Semakin lama kita mendekatkan itu mereka semakin bisa. Gitu. Makanya kalau misalkan dalam benturan ataupun benturan dengan makhluk gaib ataupun kita di tempat ini angker gitu ya itu sering mengalami misalkan pusing, mual ya. mual itu karena emang bentrok energi. Ini teman-teman Kang Oki mengalami gangguan ya. Coba netralisir ya. Ini oke bukunya saya pegang ini Kang Oki mendapat gangguan tuh tempat ini kita lihat. Ini kenapa Kang Oki tadi coba bisa Jadi ini sedikit dijelaskan kan tadi kalau misalkan penghuni tetapi itu kita menerima kita dengan baik itu yang di depan tadi ya. nah, yang pendatang itu karena dia tidak menerima kedatangan. Jadi tadi coba menyerang Kang Oki ya. Rasa dari belakang. Rasanya gimana Kang Oki? Oh, kayak yang di apa ya? Kayak yang dipukul dari belakang gitu ya. Kayak benturan. Oke, berarti bisa disebut benturan energi ya Kang Oki yang kayak Iya, iya. tadi ya. Nah ini kita juga baru ya mengalami yang Kang Oki ya. Kita penelusuran di sebuah tempat. Kita juga nanti pas di sesi terakhir ya. Kita coba netralkan karena emang ada banyak sekali korban-korban yang di depan kecelakaan yang tidak di sini kita coba nanti di akhir kita bakal menetralkan dan kita mendoakan gitu ya. Ini gimana Kang Oki? Apakah masih ada tempat lagi yang akan kita selusuri atau cukup saja di Kalau misalkan di tempat ini saya rasa cukup? Jadi berarti ini lokasi terakhir yang emang ini ya. ya. Kesimpulannya sebenarnya akhir. Jadi dimensi manusia itu ada, kita dimensi manusia. Ada lagi dimensi yang disebut dimensi tak kasat mata itu ya. Iya. Dan dimensi tak kasat mata itu ada dan benar dan nyata. Jadi bagi kita manusia bukan kami untuk mengajak viewers untuk percaya, tapi memang dimensi yang tak kasat mata itu memang Berarti harus dipercaya ya. Kita harus percaya gitu. yakin aja. Iya. Ya itu ada. Udah Kang Oki. Kesimpulannya Kang Oki ada tambahan lagi? Enggak cukup. Udah cukup ya. Baiklah buat seluruh viewers ataupun para mortal dimanapun kalian berada ya. Terima kasih yang telah menyaksikan penelusuran kita dari tadi awal. Kita berada di depan ada sosok seorang nenek yang emang penunggu asli di sini. Terus kita masuk lagi ke ruang tengah ada sosok tinggi hitam yang emang itu makhluk kiriman ya. Sampai terakhir nanti kita tadi di sini ya saya membuktikan sendiri. Itu gimana sih kalau emang tadi kata Obi ada makhluk itu rasanya kira ya mungkin kita tutup aja ya Kang Obi ya. Ya, satu lagi. Apa Kang Obi? Jangan lupa subscribe. Oh iya, jangan lupa subscribe dan tampol loncengnya. Portal 99 channel. Oke? ya, tambah semangat. Ya, biar kita tambah semangat dalam melakukan penelusuran. Oke? Jangan lupa Apa? tonton. Oh iya, benar. Jangan skip iklannya ya. Yes. Oh, iya. Jangan Kita ada skip. live-nya. Iya. Kita ada live. Oh iya, selain kita dimensi tak kasat mata ini juga kita ada live-nya di Facebook sama di YouTube juga ya Kang ya. Nanti pasti ada pemberitahuannya lah. Nah, tonton live-nya kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Permisi.